Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semua. Sore. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang materi dari Ilmu Pendidikan Islam. Sebelum berlanjut ke materi, kita berdoa dulu sebelum melaksanakan kuliah ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini apakah hadir semua? Berarti hari ini tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan mahasiswa dan mahasiswi untuk fokus kepada layar di depan. Ini adalah mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada sore hari ini. Yang pertama, saya harapkan mahasiswa ini paham dan mampu menjelaskan materi pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi paham dulu, baru nanti bisa dijelaskan. Yang kedua adalah diharapkan mahasiswa ini mampu menjadi pendidik berkepribadian muslim yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan pendidikan Islam. Yang ketiga, ini langsung kita akan membahas pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, sekarang dilihat yang pertama ini definisi pendidik. Yang kedua, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Ada peran pendidik dalam pendidikan Islam. Kemudian kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini ada definisi pendidik. Coba dari mahasiswa-mahasiswi yang hadir sore hari ini, ada yang bisa mengemukakan pendapat tentang definisi pendidik? Ini plus pendidik, atau orang yang mendidik, atau yang disebut guru ke perspektif Islam, begitu. Nah, silakan baca yang tengah, ISPA. Orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan remaja peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah, pilar maupun abdi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani. Kita tahu bahwa manusia yang hidup di dunia ini adalah khalifah fil ardi, atau pemimpin di muka bumi ini, ataupun hamba yang melakukan aktivitas atas tugas dari Tuhannya. Maka sejatinya seorang guru ini yang mengarahkan bagaimana seorang pendidik bisa mengembangkan seluruh potensi untuk bisa menjalankan sebagaimana manusia sepertinya. Jadi manusia seutuhnya begitu. Jadi kalau bisa menjalankan kebaikan, dia harus diberikan dulu cara untuk menjalankan kebaikan tersebut agar tidak salah. Selanjutnya ada, nah dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab pada pendidikan anak itu adalah orang tua. Kenapa orang
minimal melebihi orang tuanya, ataupun yang paling dalam dari inti itu semuanya adalah ini ada dalam surat At-Tahrim. Oke, ayat 6, ada yang mau membaca suratnya? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Di sini surat At-Tahrim, pelihara dirimu dan anggota keluargamu dari ancaman neraka. Nah, ini kan berarti disebut dalam ayat itu adalah diri orang tua anak tersebut. Jadi yang wajib menjaga anak supaya tidak salah melangkah itu orang tua. Apakah ada di sini yang ingin punya anak tapi anaknya tidak sukses? Tidak. Anaknya mau sukses tidak? Mau. Minimal ya. Kalau anaknya S1, kalau orang tuanya S1, nanti anak saya ingin S2. Jadi melebihi apa yang sudah dicapai oleh orang tua. Begitu. Jadi cita-cita orang tua itu ingin anaknya sukses. Seperti orang tua kita yang sekarang mungkin sedang membiayai Anda tulang punggung keluarga, kontang panting banting tulang untuk membiayai Anda, maka Anda kuliah dengan semangat untuk mencapai cita-cita bisa mengangkat derajat orang tua. Sampai sini paham? Oke, jadi ada bidik, guru, dan tanggung jawab paling tinggi adalah orang tua. Selanjutnya, oke, ini slide-nya bagus sekali. Ini banyak sekali istilah pendidik dalam pendidikan Islam. Ada kata-kata, ada pendidik, ada guru, ada apa lagi? Ustaz, apa lagi? Murabi, apa lagi? Siapa? Kalau tidak kajian, bahkan ada juga aang-aang gitu ya. Kalau pesantren itu seperti itu. Tapi kita akan membahas definisi ini merujuk kepada yang pertama itu ada mu'alim. Mu'alim itu apa? Jadi mu'alim ini adalah salah satu istilah dalam pendidikan Islam. Pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak. Jadi ilmunya ditransfer, diberikan. Sore hari ini saya ingin menjadi mu'alim yang memberikan ilmu yang sudah dapat untuk kalian sekarang. Begitu. Jadi transfer ilmu itu namanya mu'alim. Selanjutnya ada apa ini? Ini tingkatannya agak lebih tinggi lagi dari mu'alim. Murabi adalah mendidik rohani, jasmani, fisik dan mental anak untuk apa? Menghayati, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kalau tadi hanya transfer saja, terserah Anda mau pakai, terserah Anda mau amalkan. Tapi murabi itu mendidik langsung. Jadi mengarahkan. Misalkan hari ini anak-anak kita akan belajar bacaan sholat. Nah, kalau mu'alim misalkan hanya mengajarkan itu, tapi kalau murabi bagaimana dia tepat waktu sholat, mengamalkannya dengan baik bacaan sholat. Jadi sampai sedetail itu supaya dia bisa mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Yang ketiga, oke, coba Lutfi baca. Adil adalah mentor, adalah pemupuk adab, akhlak, nilai atau proses pembentukan disiplin. Ini lebih menjadi mentor. Biasanya kalau mentor itu selalu apa? Mendampingi, kemudian terus menanyakan sudah sampai mana, apakah ada kesulitan. Jadi tingkatannya sudah lebih tinggi lagi. Mentor, pemupuk adab dan akhlak, nilai-nilai pada pembentukan disiplin. Jadi disiplin biasanya itu bagus tuh di TNI. Wah, mentornya bagus sekali. Pagi, siang, sore. Nah, harusnya seperti itu. Seperti di pesantren. Di pesantren itu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam full. Dari pagi, dari tidur, dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi, itu sudah dijadwalkan bagaimana. Ada pengasuh namanya. Ada pengasuh yang mengatur jadwal anak-anak tersebut. Itu mu'alim. Selanjutnya ada
mursyid. Nah, mursyid ini naik lagi nih tingkatannya. Petunjuk dalam bidang kerohanian, bertanggung jawab membimbing perjalanan rohani murid tersebut. Bagaimana mursyid ini sampai kepada Allah. Jadi membimbing belajar itu sampai ke Allah. Begitu. Kira-kira cukup tidak mu'alim mursyid? Ada yang menambahkan? Kira-kira apa? Dari semua ini. Nah, dari semua ini yang ini saya tambahin apa ini? Mujahid. Kenapa harus mujahid? Karena mujahid ini adalah pejuang di segala medan kebaikan. Mujahid tidak perlu dibayar, tidak perlu ucapan terima kasih, pokoknya berjuang dalam bidang kebaikan. Nanti Anda calon guru ini ya, calon pendidik, berjuang saja. Mau dibayar, mau tidak, pokoknya saya ingin mengembangkan ilmu tersebut. Biar Allah yang membalas. Oke, jadi yang pertama ada mujahid berjuang. Anda diskusikan dengan teman Anda. Dari waktu untuk Anda berdiskusi apa yang nantinya Anda bisa mengungkapkan. Di sana ada orang yang sedang membawa buku yang mempresentasikan bahwasanya orang itu berilmu, dan di sana ada matahari yang mempresentasikan bahwasanya matahari selalu memberikan kesinaran atau orang yang berilmu akan selalu bersinar dan disinari. Dan di sana ada beberapa guru yang tadi teman-teman ketahui bahwasanya orang yang berilmu akan selalu dicari, orang yang berilmu akan selalu dihormati, dan orang yang berilmu akan selalu dilindungi. Oke, tepuk tangan. Karena tidak ada jawaban yang salah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu untuk mengangkat derajat. Jadi benar, karena orang-orang yang berilmu itu menyinari, ya, dicari, yang akan diangkat derajatnya, terbang di langit. Jadi bukan pakai sayap lagi. Orang berilmu itu akan terbang tinggi, bisa menyinari dan dicari oleh setiap orang. Jadi semangatlah dalam berkuliah dan inginlah menjadi orang yang berilmu. Oke, diskusikan dengan teman. Guru seperti apa yang Anda masih ingat sampai sekarang dari sejak SDRI atau sampai kuliah atau sampai SMA, dan ingin seperti apa Anda ketika menjadi guru? Nah, silahkan diskusi buat dua kelompok. Yang ini kesini, yang ini kesini. Silahkan mulai sekarang. Dari guru yang Anda masih ingat sampai sekarang, apakah karena kebaikan atau karena kejelekan? Tidak perlu ditulis namanya. Seimbang dengan saya. Nanti, oh berarti saya harus jadi guru yang seperti ini, tidak boleh seperti ini. Silahkan. Waktu sudah habis, silakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 terlebih dahulu untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan temannya. Itu sekolah 6 tahun MTS SMA. Beliau itu di MTS ngajar dan di SMA ngajar. Dan beliau ketika pengajaran dimulai itu dia itu suka bersikap tegas. Jadi murid-murid itu banyak yang disegani oleh para murid-murid karena sikapnya, terus keilmuannya, terus penampilannya itu bisa kita contoh. Jadi karena itulah jadi banyak murid-murid yang segan. Berarti karakter favorit. Makanya kelompok 1 dan kelompok 2 jangan selalu bertanya. Oke, alhamdulillah